Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Sarafatut, NIM 191112236. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Zarqawi Suyuti terbagi dalam 3 pengertian. Yang pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam lembaga maupun dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan. Yang kedua, jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus memberikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang sudah diselenggarakan. Yang ketiga, jenis pendidikan mencakup kedua pengertian di atas. Jadi, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai dan bidang studi yang sudah diselenggarakan. Pendidikan nasional. Apa itu pendidikan nasional? Pendidikan nasional menurut Sunaria adalah sistem pendidikan yang terdiri atas landasan dan dijiwai oleh falsafah suatu bangsa. Dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional suatu bangsa tersebut. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa pendidikan nasional adalah usaha membimbing masyarakat, membimbing warga negara Indonesia kepada Pancasila. Jadi, pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar kepada agama dan kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman. Baik, bismillah. Saya akan melanjutkan tentang hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dan nasional itu tidak dapat dipisahkan, dan itu keduanya saling erat, saling berkaitan. Suatu sistem pendidikan nasional itu harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia, khususnya hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 serta peraturan yang menyertainya jelas bahwasannya pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib dalam suatu lembaga bagi yang harus diberikan pendidikan agama Islam itu wajib yang harus diberikan pada sistem nasional. Jika pendidikan agama Islam tidak diberikan, berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai secara maksimal, karena sebagian siswa khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu tidak mendapatkan pendidikan Islam. Jadi di suatu lembaga tidak mengikuti peraturan yang tadi, berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai secara maksimal. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undang, di mana pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat. Setelah pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal maupun informal. Pendidikan agama berbentuk pendidikan diniyah, misalnya diniyah, pesantren, Pendidikan Islam juga sebagai mata pelajaran di mana jenjang pendidikan wajib
memuat pendidikan Pancasila. Terus kemudian keagamaan dan pendidikan agama, pendidikan keagamaan. Ya. Dalam pasal 3 isi kurikulum pendidikan dasar ya. Ini tadi ya, bahan kajian dan pelajaran dalam PP 28 bab 7 pasal 14 ayat 2 meliputi pendidikan Pancasila ya. Jadi pendidikan itu adalah lembaga itu memuat pendidikan Pancasila agar tercapai secara maksimal. Kemudian agama, kemudian kewarganegaraan karena kita berada di suatu negara, kemudian bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, karena bahasa kita bahasa Indonesia. Kemudian membaca menulis pasti ada di setiap pendidikan, suatu satuan pendidikan. Kemudian matematika, pelajaran menghitung. Kemudian pengantar sains dan teknologi ya, ilmu bumi, kemudian kerajinan tangan dan kesenian untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam keterampilan. Kemudian pendidikan jasmani dan kesehatan, ini olahraga ya, agar siswa juga memiliki badan yang sehat. Kemudian menggambar. Nah, baik, itu mungkin yang saya sampaikan. Insyaallah akan dilanjutkan saudara kita itu Iqbal. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Soirin tadi. Nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Pada PP 29 tahun 1990 bab 8 pasal 15 ayat 2 isi kurikulum pendidikan menengah wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang 1. Pendidikan Pancasila, 2. Pendidikan agama, dan 3. Pendidikan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dicantumkan tentang beberapa hal yang berkenaan dengan pendidikan agama. Pasal 37 ayat 1 kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Pendidikan bahasa, 4. Matematika, 5. Ilmu pengetahuan alam, 6. Ilmu pengetahuan sosial, 7. Seni dan budaya, 8. Pendidikan jasmani dan olahraga, 9. Keterampilan atau kejuruan, dan 10. Muatan lokal. Selain itu, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Bahasa. Ada beberapa pokok dan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Pendidikan nasional adalah pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan asas dan dasar pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini pendidikan nasional itu ada unsur dan asas dasarnya itu apa? Yaitu Pancasila dan Undang-Undang. Jadi seperti itu. Jadi nggak asal ada ngomong gitu. Jadi itu ada unsur dan dasar-dasarnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Nah, seperti itu. Pendidikan nasional bersifat demokratis dan humanis, yakni memberikan kesempatan kepada setiap negara untuk memperoleh pendidikan. Memberikan kesempatan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik atau mental. Nah, di sini meskipun orang memiliki kelainan fisik dan mental, itu harus diberikan pendidikan seperti itu. Menekankan pentingnya pendidikan keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur hidup. Jadi di sini pendidikan keluarga itu adalah pendidikan yang memiliki waktu seumur hidup. Lamanya itu seumur hidup. Seperti itu. Dan itu pun turun-temurun seperti itu. Nah, pendidikan keagamaan merupakan suatu jenis pendidikan yang khusus mengajarkan agama tertentu. Nah, jadi di sini agama itu harus diajarkan masing-masing. Tidak boleh ustadz mengajarkan di Kristen dengan keyakinan yang radikal, itu sangat tidak boleh. Yang ada nanti adalah perang antar agama. Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa suatu sistem pendidikan nasional tidaklah berlaku umum. Nah, ya kan, tidak berlaku umum. Maksudnya adalah pola penyusunan sistem pendidikan nasional harus berdasarkan keberadaan umat manusia dan latar belakang sejarah bangsa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu. Berikutnya kedudukan pendidikan Islam dan pendidikan nasional itu akan dijelaskan oleh Mbak Isna. Kedudukan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Pendidikan Islam sebagai lembaga, 2. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Poin pertama, pendidikan
pendidikan Islam sebagai lembaga dapat dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama adalah pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan usia dini, pendidikan informal, pendidikan non-formal, dan pendidikan agama. Dalam pendidikan agama dapat dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama adalah pendidikan agama yang mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh masyarakat ataupun pemerintah. Poin yang kedua adalah pendidikan agama yang biasanya meliputi diniyah, asrama, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur formal, informal, dan juga non-formal. Poin yang kedua adalah pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Kurikulum ini disusun sesuai aturan pemerintah yang memperhatikan 1. Peningkatan iman dan takwa, 2. Peningkatan akhlak mulia, 3. Peningkatan potensi, dan peningkatan potensi daerah serta potensi masyarakat. Tuntunan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, peningkatan nilai agama, dinamika pembangunan global, dan juga persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kesimpulan, hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Kedudukan yang jelas pada sistem pendidikan nasional yaitu berpendampingan antara sistem pendidikan nasional dan pendidikan agama yang juga diatur pemerintah. Namun, diperlukan formulasi khusus untuk perkembangan pendidikan Islam, yaitu pengembangan sistem independen pendidikan Islam yang disahkan melalui peraturan pemerintah. Sekian dari kami, terima kasih.